Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Asyari dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi S1 Agribisnis. NIM 5062240774. Saya akan menjelaskan tugas 3, dasar-dasar penyuluhan. 1. Soal 1. Perbedaan proses adopsi dan proses difungsi pertanian. Contoh 1. A. Proses adopsi. Adopsi adalah proses pengambilan keputusan oleh individu atau kelompok untuk menerima dan menggunakan suatu inovasi. Contohnya, seorang petani memutuskan memakai varietas padi Inpari yang unggul. Setelah manfaatnya menilai cocok, kemudian mencoba di sebagian lahan lalu mencobanya di lahan lain. 2. Proses diinfungsi. Difunsi adalah proses penyebaran inovasi dari satu pihak ke pihak lain dengan sosial, baik melalui penyuluh, media, maupun antar petani. Fokusnya yaitu tingkat kelompok atau masyarakat, sifat sosial penyebaran antar individu, unsur, inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Contoh, informasi tentang pupuk hayati menyebar dari peneliti, penyuluh, dan kelompok petani. Lain melalui pertemuan media sosial, kelompok tani, dan demonstrasi plot. Soal 2. Upaya penyuluh untuk mempercepat diinfungsi. Penyuluh berperan sebagai changer agent atau mempercepat penyebaran individu dibagi menjadi A. Upaya dalam komunikasi, B. Upaya teknis di lapangan, C. Sosial dan kelembagaan, D. Aspek inovasi dan ekonomi. 3. Penyuluh partisipan, pengertian dan karakteristik. Mengapa disebut partisipatif? Disebut partisipasi karena petani terlibat secara aktif dalam seluruh proses penyuluhan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai penyuluhan. Bukan pusat pengetahuan melalui fasilitator, sedangkan petani adalah korban utama. Karakteristik penyuluh partisipatif. 1. Berpusat pada petani. 2. Proses dua arah. 3. Mengutamakan pemecahan masalah bersama. 4. Melibatkan kelompok sebagai aktor utama. 5. Penggunaan metode belajar orang dewasa. 6. Transparansi dan pemberdayaan. 7. Membangun kemandirian petani. 4. Perbandingan pendekatan laku, latihan atau kunjungan versus pendekatan partisipat ditinjau dari tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluh. Aspek laku, latihan, kunjungan, TV, sistem. Pendekatan partisipatif tujuan transfer teknologi secara tepat. 7 aspek adalah tujuan, laku, latihan, dan kunjungan. Transfer teknologi secara cepat melalui pelatihan dan kunjungan rutin. Pemberdayaan petani, kapasitas kelompok. 2. Sasaran, laku, latihan, petani kooperator atau kontak tani yang menjadi perantara bagi petani lain. Semua anggota kelompok tani adalah subjek utama. Organisasi, laku, latihan, terstruktur, hierarkis, penyuluh mengikuti jadwal kunjungan mingguan atau 2 mingguan. Pendekatan fleksibel, petani 4. Metode ceramah, kunjungan, pelatihan formal, demonstrasi oleh penyuluh. Diskusi kelompok,
SL, sekolah lapangan, analisis, partisipan, eksperimen bersama. 5. Peran penyuluh, laku, latihan, dan kunjungan. Sebagai instruktur ahli pemberian materi, pusat informasi, pendekatan partisipan, sebagai fasilitator, motivator, dan pendamping, dan penyedia ruang belajar. 6. Keterlibatan petani, latihan dan kunjungan, cenderung pasif, mengikuti instruksi. Pendekatan aktif, petani ikut menentukan kegiatan. 7. Aliran informasi, laku dan kunjungan, satu arah dari penyuluh ke petani. Pendekatan partisipat, dua arah, berbagai pengalaman antar petani. 8. Keunggulan, laku dan kunjungan, efektif untuk penyebaran, cepat, teknologi, standar. Pendekatan partisipat, cocok untuk pemberdayaan dan peningkatan kapasitas jangka panjang. 8. Kelemahan, kurang adopsi terhadap kondisi lokal, petani kurang berperan. Pendekatan partisipan, lebih lambat, butuh waktu dan proses pendampingan panjang. Sekian tugas saya, dasar-dasar penyuluhan. Tugas 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.